suami saya itu kan usaha sendiri, bengkel Baca motor. Quran. Ibu Iya. bisa baca Qurannya berapa juz? Kalau untuk 1 juz bisa Pak Haji. Nggak mau. Iya. Sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Auf. Iya. Dia baca Qurannya 30 juz sehari. Kaya raya tajir melintir. RDAY 12 juz. Ibu kalau sejuz saya nggak mau. Tambahin lagi. Iya Pak Haji. Udah gitu. Terus apa lagi? Ya kan kadang itu karena siangnya itu kan masih ini sih, masih kalah dengan aktivitasnya kan gitu. Jadi ibadahnya masih kadang-kadang ini ya kalau 5 waktu alhamdulillah, sholat itu qobliyah ba'diyah alhamdulillah. Ya gitu Pak Haji. Abdurrahman bin Auf. Dia baca Qurannya khatam 30 juz setiap malam. Ya Pak Haji. Paginya dia dagang, Bu. Emang nggak dagang? Dagang nggak? Dagang. Dagang kan ada ceritanya. Saudagar. Ibu Kalau kan bukan saudagar, belum sampai. Paksain Masih baca terlalu Qurannya. jauh, Pak. Jangan 1 juz, naikin. Iya. Paksain. Iya. Nanti kalau ibu dipaksain, pripat lagi yang kedua, yang ketiga. Iya. Naikin, pripat lagi yang ketiga. Kayak Abi sama Lisa. Iya Pak Haji. Dia bisa cair 200 miliar. Ibu juga harus bisa. Tapi bacanya naikin dong Qurannya. Iya. Gitu. Ya alhamdulillah ya selama dari sini kan memang sebelum ini kan belum pernah namanya tuh baca Al-Quran oleh karena itu karena lemotnya itu Pak Haji. Tapi Jangan lemot. Iya, tapi sejak dari sini alhamdulillah ya setiap hari setiap malam tuh ini enggak lupa saya pasti baca Harus Al-Quran. bisa ya. Iya. Harus bisa. Terus ada lagi? Ya pernah juga kan satu malam itu sampai tembus pagi itu dapat 4 juz. Nggak apa-apa, pertahanin. Iya. Bisa. Insya Ada Allah, lagi pasti pertanyaannya? bisa. Masih banyak Pak Haji. Ya apa lagi? Apa lagi? Pengen hajat cepat terkabul. Ya baca Qurannya belum dipraktekin lu. Baca Qurannya dipraktekin dulu. Nanti ibu datang lagi kemari lagi. Iya Pak. Udah berapa Bu baca Qurannya? Udah 5. Tambahin lagi. Ibu datang lagi kemari. Iya Pak. Udah berapa Bu? Udah 7. Tambahin lagi. Ibu datang lagi kemari. Gitulah. Kalau ibunya belum masih itulah gitu. Nah nggak mau saya. Terus apa lagi? Ini Pak Haji saya kan berhubung di rumah itu sepertinya kan mau menjalani ini kan agak sulit kan Pak Haji. Kalau misalnya saya riado dulu di sini sementara gimana Pak Haji? Bisa, Pak? bisa. Ibu tinggal cari kamar, riado, praktekin dah. Cair 10 miliar, ibu pulang ke Palembang. Amin, amin. Langsung dah beli nih Haji Marco. Jadiin patung di sono. Patung Haji Marco. Malin. Ada lagi? Ada yang saya tanyain Pak Haji, kalau ini pakai uang bibit itu gimana cara nyentongin Pak Haji? Ajarin. Gimana? Iya pakarnya. Sering saya lihat juga di YouTube-nya. Pernah? Iya lihat Pak Haji. Oh iya. Pokoknya saya tuh tiada hari tanpa lihat YouTube Pak Haji. Tiada hari pokoknya iya. Oh iya Pak Haji, sebelum ini kan, sebelum Ramadan loh Pak Haji. Iya. Saking saya pengen yang ngebet kesini tuh, kan lihat Pak Haji kan enggak ada ini sih, enggak ada pencerahan kan. Iya. Saya beli tiket sampai 2 kali gagal hangus. Saking Oh iya? semangatnya kesini. Iya Pak Haji betul. Gimana Pak? Ini disimpan. Ya iya. Fotonya kan ganteng-ganteng. Iya betul. Senyum. Nggak ada yang sedih. Oh iya. Ya, gambarnya kan senyum dia. Iya. Yang ceweknya juga gembira, Oh gitu ya. menari. Iya. Nggak ada yang ngeluh. Ya. Saya bukan nangis loh itu apa gimana terharu. Terharu. Iya, Pak. Terharu. Bukan sedih. Dia ganteng tersenyum. Maka sifat kita juga harus seperti Oh iya. gambar uang ini. Selalu gembira biar uang datang. Oh iya. Sebenarnya selalu senyum Pak Haji, cuman galak jengkel tuh. Akhirnya dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kalau sifat itu tambahi Fatihah. Nah, itu kunci pembukanya adalah atas ridho Allah Subhanahu
dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang wasilah yang saya lakukan ini Allah kabulkan. Oh iya. Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Panggil yang ganteng, 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 datang ya ganteng, datang ke tempat saya sini, datang ke rumah saya, datang ke kamar saya, datang. Ganteng ya datang, yang mana nanti yang datang? Yang merah, yang biru, yang Datang ke kamar saya, ajak temanmu sebanyak-banyaknya, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar bulan ini. Saya butuh uang 10 miliar bulan ini. Datang ya, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, ajak dia komunikasi. Kita berkomunikasi dengan ini barang. Komunikasi dari hati, komunikasi dengan penuh keyakinan, diulang-ulang. Diulang-ulang, diulang-ulang. Sehari bisa sekali, bisa 2 kali. Waktunya Bebas. bebas. Jadi Cair. Haji Marco cair, ibu harus cair. Jadi enggak harus Gurunya ke sama. nomor rekening saya gitu, ke rumah saya gitu aja. Iya, tunai aja. Oh iya. Nanti kalau nomor rekening nanti banknya kaget. Hah? Biasa masuk recehan nih kok masuknya gede. Tunai. Iya Pak Haji. Bisa? Iya bisa. Praktekin? Bisa Pak. Harus. Iya Pak, soalnya kan saya kan ini hidup sudah 20 tahun nih kan tanpa bersama sama bank, tapi alhamdulillah saya jalani, saya syukuri gitu. Sesulit-sulit alhamdulillah ya bisa gitu, Pak Pasti Haji. bisa. Ini lebih bisa lagi. Iya. Kan niat, diniatin. Iya. Oleh karena ini mungkin ya tanggungnya agak banyak ya. Minta support Kan dari nanti lunas. pakai celana dalam buat ngelapin itu mejanya, bangkunya. Oh iya. Ilmu kearifan lokal. Iya Pak Haji. Itu juga saya lakukan mungkin karena saya tidak konsisten, tidak tiap hari gitu. Harus konsisten. Iya Pak Haji, iya. Tuh cara manggil pelanggannya. Paling atas baca. Oh iya. Baca, jangan teriak nanti bubar. Paling atas baca. Iya kadang ini Suruh saya baca, ini saya senyum. jalani. Suruh baca dia senyum. Moco no moco. Makanya saya lihat Dia YouTube baru aja lihat selalu duduknya senyum. aja udah senyum. Dia kan belum baca tuh baru lihat. Paling atas. Saya kan banyak senyum Pak Haji. Gak usah dibaca lah nanti aja lah. Iya jangan. Nanti praktik aja. Iya. Sekarang sudah baca. Ya jangan. Dia mau baca. Iya. Dia baca gue ngaceng. Batal. Makanya saya lihat YouTube aja selalu ketawa sendiri saya gitu. Oh bener, ibu nonton YouTube saya senyum-senyum. Iya. Selalu berdoa ya Allah kalau memang Pak Haji ini kurang sehat mudah-mudahan cepat ini sembuh gitu. Ini sehat, Tapi alhamdulillah. Nambah ganteng lagi Pak. Bikin gue ngaceng. Ngaceng gue double. Oke? Cair 10M ya. Sip, terkabul. Cair 10M. Cair 10M. Cair 10M. Saya terima kasih nih kerupuknya Palembang. Empe-empe Palembang. Makasih ya. Oleh-olehnya makasih ya. 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 Oleh-oleh dapet, bikin gue ngaceng dapet. Ya iyalah, ini saya ngaceng, kabul lah. Mungkin itu yang bikin orang. Tinggal di mana? Madura Pak. Madura. Sehari-harinya apa kegiatannya di Madura? Jualan Jualan. Apa yang dijual? dan sembako. Sembako. Sekarang datang ke RDAY, hajatnya apa? Ya pengen lunas hutang.
Utangnya berapa? Sekitar 150. Hah? Sekitar 150. 150 juta. Jadi kalau sembako tuh komplit apa enggak isinya tuh? Nggak begitu komplit kan di kampung, Pak. Di kampung. Oh. Jadi nggak komplit kalau di kampung. Ya, nggak begitu. Nggak begitu. Nah ini Bapak maksain ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Saya kan sering nonton video Bapak. Heeh. Kalau udah tua, jangan Kerja, kerja. duit datang sendiri, duit nyari sendiri. Iya. Ajarin bos, ringkas bos. Ya. Jangan bertele-tele, jangan contohnya kelamaan. Siap. Nih dengerin Pak. Ya, Bapak, untuk hajat terkabul ada 6 yang harus Bapak pegang. Pesan dari Pak Haji. 1, terima takdir Allah. Terima takdir Allah dengan legowo. Legowo. Lapang dada. Jadi hidup, jalani, syukurin, nikmatin. Yang kedua, Bapak amalkan ilmu dasar LDAY agar hajat terkabul dengan bangun jam 00, senyum, ucap syukur, mandi, pakai daun pandan, sholat tahajud witir plus baca Quran. Bisa? 2. Yang ketiga, sholat tobat 18 rakaat untuk menggugurkan sifat jelek yang ada di hati. Itu catatannya, sifat 18 digugurkan dengan diniatkan satu persatu. Satu persatu diniatkan, satu sampai 18. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka gundah. Allahu Akbar 2 rakaat sampai 18. Yang dari 18 itu Bapak, apa yang paling dominan di dalam diri Bapak, sifat yang mengganjal, yang menjadi penghalang? Ambil 5. Contoh, mikir, komen, ngeluh, jengkel, dendam. Misal 5. Yang 5 ini tebusannya Bapak sholat tobatnya 10, 10, 10, 10, 10. Jadi 50. Yang 18 Bapak kerjakan antara maghrib sampai dengan isya. Yang 5, 10, 10, 10, 10, 50, habis duhur, habis maghrib itu berarti Bapak ngerjakannya mulai habis subuh sampai mau tidur jam 10, jam 11. Dicicil 10, 10, 10, 10, 5 kali atau 5, 5, 5, 10 kali, terserah Bapak, yang penting 18 plus 50. Jadi 68. Ya. 3. Yang keempat, Bapak tidak boleh mengingat-ingat masa lalu. Baik itu yang bagus maupun yang jelek. Yang baik itu Bapak pernah bantu orang, tidak boleh diingat-ingat. Bapak pernah dikecewain orang, berarti jelek, juga tidak boleh diingat-ingat. Bapak pernah punya investasi di orang, tapi tidak lancar, diingat-ingat, tidak boleh. Ada orang pernah hutang ke Bapak, susah ditagih, tidak ditagih, tidak boleh diingat-ingat. 4. Yang kelima, Bapak tidak boleh berdebat dengan ring 1, keluarga. Ada istri, ada anak,
ada menantu, ada mertua, ada cucu, ada besan, misal. Tidak boleh gontok-gontokan. Bertengkar, argu-argumen. 5. Yang keenam, Bapak untuk menghilangkan rasa yang jengkel, dendam, terlintas di hati Bapak, terlintas, Bapak keluarkan Spontan. unek-uneknya secara spontan dengan tenaga yang penuh, biar bisa mantulnya positif. Contoh, ada anaknya dibangunkan susah. Awas, adik, kalau adik tidak bangun-bangun sampai jam 7, tidak bangun-bangun, Bapak punya uang 10 miliar bulan ini. Spontan. Spontan dia dengar atau tidak, nggak apa-apa, nggak usah didobrak-dobrak. Dik, awas adik kalau tidak bangun jam 7, sampai jam 7 nggak bangun, Bapak punya uang 10 miliar. Awas, kalau adik tidak bangun sampai jam 7 belum bangun, Bapak punya mobil Pajero Sport. Contohnya seperti itu. Ingat 6? 6-6-nya? Ingat ya? Ulangi lagi. Ulangi Evaluasi. pelan-pelan ya. Evaluasi. 1. Terima takdir. Terima takdir Allah. 2. 2. Bangun jam 00 Senyum. beserta rangkaiannya sampai baca Quran. 3. Sholat taubat 68. 18 plus 50. 4. Lupakan masa lalu, baik yang positif maupun negatif. 5. Tidak boleh berdebat, adu argumen, memaksakan pendapat, memaksakan kehendak. Keenam, sumpahin kalau ada rasa jengkel di hati Bapak. Kalau ini Bapak bisa laksanakan, berarti hatinya positif. Kalau positif, maka ilmu yang disampaikan Pak Haji, rezeki ngejar kita, bukan kita yang ngejar rezeki, itu yang akan terjadi. Karena kalau hati Bapak bersih, Bapak seperti menanam bunga, bikin taman bunga semerbak mewangi. Jadi kupu-kupunya yang datang. Tapi kalau hatinya kotor, hatinya busuk, maka kupu-kupunya tidak datang ke taman, nggak ada yang menarik. Bisa Bapak? Bisa. Ada gak yang susah ada? Dari yang 6. Yang susah kalau dipraktekin, ada gak? Biar duit ngejar Bapak. Itu yang bangun jam 00 kayak. Bangun jam 00. Bisa gak? Susah. Coba bisa bangunnya jam berapa? Kan saya jualan itu sambil jaga anak kecil-kecil itu, jadi tidurnya sampai jam 11. Tidur sampai jam 11. Iya, atau jam 10, jam 11, kadang lebih. Kadang jam 12. Jadi nggak bisa. Bisa jam berapa bangunnya? Bangunnya subuh. Subuh. Ya udah. Ya udah. Sholat tobat bisa gak? Insya Allah. Nah, Bapak kerjain dulu sholat tobat. Terus bisa gak Bapak jangan jengkel sama orang rumah? Dalam arti kata nggak boleh berdebat, nggak boleh adu argumen, nggak boleh cerewet sama anak-anak. Bisa gak? Itu tiap hari itu anak Bikin jengkel. Ya udah jengkel terus nggak apa-apa. Udah jengkel terus, jangan diberhentiin, jengkel terus ya. Tidak boleh inget-inget uang yang ada di luar. Orang yang minjem duit nggak boleh diinget-inget. Bisa gak? Bisa. Nyumpahin kalau lagi kesel. Bisa gak kalau nyumpahin? Bisa. Ya udah itu dulu dikerjain. Jadi bangun jam 00 nggak usah. Oke.
Nggak boleh berdebat sama anak, nggak boleh nasihatin sama anak, nggak usah dulu. Sholat tobat bisa, kerjain dulu. Pokoknya yang bisa kerjain dulu, yang nggak bisa tinggalin dulu. Jangan dipaksain. Nah, dari yang 6 yang mana yang bisa coba? Yang bisa aja. Kayaknya yang berat ini. Itu mah. Yang 10, Bukan, dari yang 6. Nih ingetin yang 6 nih, ingetin. Menerima takdir Tuhan. bisa. Bisa lah ya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Nggak bisa. Bisa apa enggak? Nggak bisa kan tadi bilang. Nggak bisa kalau 12. Ya nggak usah. Itu saya bangun itu apa itu enggak belum aktif. Enggak. Iya, bisa aja jam berapa? Jam 7. Jam 9. Jam 3. Bangunnya jam berapa? Nggak apa-apa. Nggak bisa dulu. Tapi ini dikerjain nih. Jam 3. Jam 3. Ya udah jam 3. Sholat tobat. Bisa nggak? Saya usahakan. Nah. Tidak boleh jengkel sama anak. Bisa nggak? Saya usahakan itu. Anggaplah nggak bisa dah. Harus bisa. Tidak boleh ingat-ingat duit yang ada di luar. Bisa nggak? Ya, bisa. Bisa. Sumpah serapah. Nyumpahin aja terkabul. Itu dulu kerjain. Nanti Bapak datang lagi kemari, privat lagi, evaluasi lagi. Harus bisa bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran harus bisa. Kenapa harus bisa? Karena udah dipraktekin sama sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. tiap malam dia khatam Quran. Kalau pagi Saudagar. kaya raya tajir melintir gak? Tajir melintir. Nah Bapak juga begitu. Kan udah ada contohnya Abdurrahman bin. Auf. Kedua, sholat tobat. Bapak juga harus bisa. Karena biar kaya raya tajir melintir, biar cair 21 miliar. Nah ini udah dipraktekin sama penulis buku Magnet Rezeki. Namanya Pak Nasrullah. Nah, dia meraktekin sholat tobat 57 kali. Bapak cuma 68. Kalau dia cair 21 M, Bapak 10 M aja cairnya. Jangan usah banyak-banyak. Kenapa? Karena Bapak masih suka jengkel sama anak. Kalau penulis bukunya udah nggak jengkel lagi sama anak. Karena anaknya udah gede-gede. Ya. Ini mana kan masih kecil-kecil. Ada lagi gak yang mau ditanyain? Saya kan kata Bapak nggak boleh bangun kuburan, nggak boleh. Nggak boleh. Saya itu udah bangun kuburan dulu, kuburan Bapak itu. Terus Nggak apa-apa. Rumah di Nggak apa-apa. Nanti saya nolin khusus buat Bapak. Diskon. Bebas. Dispensasi. Nggak apa-apa. Itu jangan diingat-ingat dulu. Yang penting Bapak sholat tobat jangan bolong. Nggak boleh berdebat sama anak kecil, sama anak di rumah. Nggak boleh marah-marah. Nggak boleh inget-inget duit yang di luar. Nyumpain untuk hajat terkabul. Nanti bangun jam 00 paksain. Jangan bangun jam 3. Harus. Baru udah cair 10 M. Baru udah duit ngejar Bapak. Begitu. Tinggal Bapaknya mau gak ngerubah bangun tidurnya dari jam 3 ke jam 00. Kapan Pak Haji? Terserah Bapak. Bapak mau kapan mau cepat terkabulnya? Secepatnya. Ya nanti pulang dari sini udah mulai berubah. Jadi tidurnya jam berapa? Jam 9. Supaya jam 00 bangun. Bisa? bisa. Terus apa lagi pertanyaannya? Cuman dulu kata suka minum air doa gitu. Bapak Air doa masyayikh habaib gitu. mau dikeluarin hodamnya yang ada di luar, yang di dalam Bapak. Bapak cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya diminum. Nanti air doanya, air hodamnya keluar, jinnya. Sekarang Bapak nggak sendiri, berdua ada jinnya. Jadi Bapak makan, jinnya juga makan. Bisa gak jinnya dikeluarin?
Pakai apa? Itu tadi air cebokan alat kelamin bangun tidur. Sebelum pipis Bapak cebok. Nanti air cebokan ini diminum. Ntar jinnya keluar. Sekarang jinnya ada. Bapak nggak akan kaya-kaya. Nggak mungkin. Utangnya banyak pasti. Kenapa? Karena Bapak makan, jinnya juga makan. Itu. Jadi biar nggak boros gimana Pak Haji? Jinnya dikeluarin. Caranya itu tadi. Cebok alat kelamin Bapak, air cebokan buat minum. Bisa? Itu. Ada lagi?